Salah satu isu yang mungkin nanti kita hadapi waktu kita membangun model sebagai financial modeler, yaitu adalah isu circularity. Nah, isu circularity ini kita harus waspada, terutama kalau model kita ini cukup kompleks, banyak perhitungannya, banyak linknya, referencingnya, maka mungkin kita tidak sadari kita melakukan melakukan circularity. Nah, apa itu circularity? Circularity kita akan gunakan saja ilustrasi. Di sini misalkan ada 4 variabel, variabel A, B, C, D. Variabel A ini independen 100, dalam arti dia tidak tergantung pada variabel lain nilainya. Variabel B juga independen, nilainya 200. Nah, variabel C ini dependent atau variabel yang bergantung pada variabel lain, di mana C ini penjumlahan dari A plus D. Berarti kalau kita gunakan rumus A plus D, karena D belum ada isinya, maka 100. Nah, D sendiri juga variabel dependent, variabel yang bergantung pada variabel lain, yaitu 3 variabel di atas. Nah, berarti dalam hal ini kalau kita ingin mencari D, maka kita akan mencari A plus B plus C, yaitu 400. Mungkin kita akan berpikir 400 ya. Tapi kita akan lihat bagaimana reaksi Excel. Nah, ternyata ada peringatan seperti ini. Kalau kita perhatikan, jadi di sini C ini tergantung pada D, karena dia A plus D kan. C itu tergantung pada D, artinya nilai C berapa tergantung nilai di D. Nilai D sendiri ini juga tergantung pada C. Kalau kita lihat D itu variabel dependen yang salah satu variabelnya adalah C. Sehingga dalam hal ini, berapa nilai C tergantung D, berapa nilai D tergantung C. Nah, ini circularity, tidak bisa dipecahkan. Kita harus tetapkan salah satu, tapi salah satunya juga tergantung pada yang lain kan gitu. Nah, dalam hal ini circularity, dan dia akan memberikan hasil yang tidak akurat, ini 0, D-nya ini. Nah, kita bisa nanti waktu membangun model kita menjumpai kasus circularity, kita harus hati-hati. Misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Eh, Misalkan di sini ada modul utang. Modul utang selama 10 tahun, dan bisa dilihat di sini. Di sini ada saldo awal dan ada saldo akhir. Saldo awal ini diambil dari saldo akhir atau periode sebelumnya. Dan kalau kita lihat saldo akhir ini merupakan saldo awal dikurangi dengan pelunasan. Kalau memang itu pelunasan, kalau dalam kurung ini pelunasan, kalau positif penambahan seperti yang di tahun 2027 ini, penambahan 300.000 karena dia bukan pelunasan tapi dia pencairan, drawdown. Nah, di sini masalahnya perhitungan ini nggak akurat karena saldo akhir pinjaman itu mengeluarkan bunga. Sedangkan 500.000 ini termasuk bunga. Nah, kita harus mencari berapa beban bunga. Biasanya informasi mengenai kapan pelunasan terjadi, pelunasan termasuk bunga itu 500.000 terjadi, kita tidak mengetahui dengan detail. Mungkin kita tidak mengetahui dengan detail, mungkin bisa di awal tahun, bisa di pertengahan tahun, di akhir tahun, atau mungkin dilakukan pelunasan setiap bulan gitu kan, kita tidak mengetahui. Dan biasanya untuk mempermudah kita mencari perkiraan beban bunga, kita akan menjumlahkan 2 juta ditambah 1,5 juta dibagi 2 dikali dengan beban bunga 10%. Nah, itu akan jadi beban bunga dan itu akan mengurangi angka 500.000 ini. Jadi misalkan berdasarkan perhitungan kita 2 juta tambah 1,5, 3,5 dibagi 2, ini kan seperti ini kan, 2,5 ditambah 1,5 bagi 2, jangan lupa dalam kurung, dikali 10%. Nah, 175. Artinya kalau kita keluarkan unsur bunganya di sini, unsur bunganya ini D4 masih kosong ya di sini.
maka kita akan memperoleh misalkan ini kita, nah seperti ini ya, uh, udah circularity tadi ya, terlihat. Tapi misalkan ini kita 175 dan ini dikurangi 500.000 berarti kan hasilnya 325. 325.000. Nah, minus ya, maaf minus. Nah, seperti ini. Nah, jadi dengan dikeluarkan bunga pokoknya itu hanya 325. Nah, tapi waktu kita menghitung 175 tadi, kita kan mungkin akan langsung menghitungnya di sini kan. 2 juta ditambah 1,5. Kalau sebentar ya, kita lihat dulu rumus yang ini udah minus D44. D44 itu yang akan kita hitung ini nih. Jadi nanti sedangkan rumus saldo akhir ini D42 ditambah D43 ditambah karena dia minus. Jadi saya tulis rumusnya di sini. Formula teks. Oh, tidak ada rumus yang atas. Nah, yang seperti ini kan. Oke, kita kembali. Nah, kita akan menghitung saldo akhir tanpa bunga. Jadi bunga dikeluarkan karena pada dasarnya bunga kan tidak mengurangi pokok. Jadi yang mengurangi pokok hanya pelunasan pokok. Jadi kalau ini termasuk bunga, kita harus keluarkan bunganya. Nah, di sini kita cari beban bunganya sehingga nanti akan minus 500.000 ini ditambah atau dikurang dengan D44, dia akan memperoleh hasil pelunasan tidak termasuk bunga. Nah, kita akan cari misalkan seperti tadi, ini plus ini, karena kita tidak tahu kapan pelunasannya, kita bagi rata-rata saja, dibagi 2 dikali 10%. Nah, hasilnya circularity. Hasilnya circularity kenapa? Karena beban bunga ini membutuhkan dana saldo akhir, dan saldo akhir sendiri ini perhitungannya memang dia tidak menyentuh D44 ya, tapi kan waktu dia menghitung D43 ini kan D43 ini rumusnya kan termasuk D44. Nah, circularity seperti itu ya, ini sangat implisit ya, karena D44 ini tidak disentuh. Kalau kita lihat di perhitungan saldo akhir ini D44 tidak disentuh, tapi dia terkena circularity-nya waktu saldo akhirnya ini menghitung D43 karena D43 ini ada D44. Nah, itu yang harus kita sadari. Bagaimana solusinya kalau seperti ini? Solusinya biasanya kita akan menggunakan saldo awal saja. Jadi ini kita akan gunakan bukan saldo awal per saldo akhir bagi 2, tapi saldo awal yang memang mungkin nggak akurat, tapi ini yang kita lakukan kan sebenarnya waktu membangun financial modeling kan melakukan prediksi. Jadi prediksi itu memang tidak sangat-sangat akurat kapan pelunasannya terjadi, di bulan apa, di tanggal berapa, tidak. Kita hanya memperkirakan saja secara kasar tapi masuk akal ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan saldo awal saja sebagai dasar perhitungan bunga, kita anggap berarti pelunasan 500.000 itu mungkin terjadi di akhir periode. Sehingga selama hampir 1 tahun periode itu saldo hutangnya 2 juta. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ini kita langsung gunakan seperti ini, nah dia tidak circular. Dia tidak circular. Ini minus ya. Nah, dari pelunasan 500.000 tadi termasuk bunga 200.000. Jadi kalau kita keluarkan unsur bunganya, ini berarti kita sudah keluarkan unsur bunganya ya, tidak termasuk ini sekarang karena sudah dikeluarkan. Maka kita saldo akhirnya 1.700.000. Karena memang yang mengurangi pokok pinjaman itu kan pelunasan pokok, tidak termasuk bunga. Nah, ini salah satu cara kita menghindari circularity waktu kita menghitung beban bunga. Dan banyak kasus-kasus lain di modul-modul lain yang mungkin nanti akan kita tidak menyadari kita melakukan
circularity, dan itu biasanya ada peringatannya. Sehingga kalau kita abaikan, ya seperti tadi, hasilnya tidak akurat. Nah, seperti ini kan, hasilnya tidak akurat. Dan kita harus cari cara mengatasinya. Kalau untuk yang seperti ini, cara mengatasinya kita asumsikan saldo modalnya ini, bunganya dikalikan dengan awal tahun, bukan dengan rata-rata. Nah, itu kurang lebih.